Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Eli Salat Channel yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, berkat jasmani dan rohani pastinya ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri ya, semua pasti ingin mendengar bagaimana anak-anak Tuhan dan bagaimana Tuhan memilih seseorang. Banyak cara yang Tuhan kerjakan. Nah, lewat kesaksian pada saat ini, kiranya Bapak Ibu yang sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang terbeban berat juga dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan pastinya saudara tetap terus semangat ya, memiliki iman yang kuat di dalam Yesus. Amin. Ya saudaraku, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Mengikut Yesus itu memang tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu juga tidak gampang. Dan bukan menjadi orang Kristen, Tuhan minta semua dijadikan bangsa dan murid. Ya. Kalau sudah jadi murid, otomatis ada guru yang membimbing, yang mengajar. Siapa guru kita? Ya guru kita ya Yesus sendiri. Saudara kalau sudah diajar dan dibimbing, saudara akan pinter saudara ya. Jadi kekristenan itu tidak menjamin, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus Kristus. Nah, hari ini saya bersama Pak Kris. Pak Kris boleh kenalkan kepada saudara-saudara kita. Shalom, saya Christian Jayadi. Saya dari Jemaat Bogoraya, GBI Bogoraya. Tinggalnya di Bogor? Saya tinggal di Bogor. Di Bogor ya? Iya. Iya, di Rancamaya. Gimana nih, saya tertarik banget nih dengan kesaksian Pak Kris ya. Jadi dulu pernah aktif di gereja atau sudah diaktif di mana? Kita nih mau dengar kesaksiannya nih, sangat luar biasa. Ya. Silakan Pak. Jadi dulu saya ikut udah mengenal Tuhan, sudah kita ada dibaptis juga di 2015, dan akhirnya berjalannya waktu karena kekecewaan kita dengan manusia ya, bukan ke Tuhan ya, tapi berdampak ke Tuhannya gitu kan. Padahal itu kan pemikiran yang salah. Akan tetapi jadinya kesininya kita mulai jatuh semakin dalam, dan akhirnya kita ditangkap di pindah satu keadaan kepercayaan. Akhirnya kita jalanin terus mendalam sampai akhirnya ya memang apa yang kita minta itu dikasih gitu loh. Dengan dunia berikan semuanya yang kita. Jadi saya potong. Jadi waktu itu jalan kepercayaan 2 ya jadinya. Dulu masih 2. Oh masih 2 dulu ya. Percaya Tuhan Yesus, tapi kebanyakan 70% itu di luar Tuhan Yesus. Di luar Tuhan. Iya, dan akhirnya 100% saya tidak percaya Tuhan Yesus. Menyangkal. Prosesnya panjang banget ya. Panjang sekali. Apa aja tuh yang waktu itu Pak Kris alamin ketika di luar Yesus? Yang saya alami sebenarnya dari dulu, memang dari basicnya saya itu memang saya suka banget sama hal-hal spiritual. Gitu. Demen sekali gitu, iya, pergi kemana ke tempat mana gitu kan. Saya pergi ke sana memang suka ya, tertarik gitu ya. Senang. Jadi akhirnya mereka tangkap gitu kan. Iya. Akhirnya kita berjalan di dalam terus, memang semua yang kita minta itu, yang saya bilang, kita diberikan. Ya memang iblis bisa kasih apa aja, iya, Pak. Tapi yang berbedanya itu kita nggak ada damai sejahtera. Iya, betul. Semakin kita banyak itu semakin kita ketakutan. Iya. Ya nggak suka cita aja jadinya. Iya. Di luar Tuhan memang tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita ya. Betul. Apa aja? Mungkin Pak Kris berguru atau melakukan spiritual lainnya? Kalau saya berguru sih sama satu guru enggak, tapi saya sering datang ke tempat-tempat yang ya memang ada saya percayain. Selain kedatang orang pintar, saya juga datang ke tempat-tempat sakral juga saya datengin. Memang ada satu kayak kepuasan tersendiri ya, gitu, sampai ke daerah-daerah yang ya ada di Pulau Jawa termasuk gitu, di mana ada tempat ini makam apa semua kita datangin gitu. Tujuannya untuk mencari spiritual atau kekuatan tadi dari roh lain, atau tujuannya pengen coba-coba atau pengen apa nih? Awalnya itu pengen tahu nih
ngerasa apa ya? Kayaknya kalau orang punya ilmu itu kayaknya jago ya, dan bisa segalanya, dan akhirnya lari-larinya mentok-mentoknya kita nyari sumber untuk cari satu kekayaan yang kita cari, seperti itu. Gitu. Ya saudara, memang damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus ya. Meski kalau Tuhan udah tangkap seseorang, meskipun dia tinggalkan Tuhan, lari kemana-kemana, tapi kalau Tuhan udah pilih tetap aja dicari ya. Betul. Seperti Pak Kris ini udah di dalam Tuhan, tapi waktu itu nggak sungguh-sungguh ya, karena tadi 70-30% ya istilahnya begitu kan, 50-50 ya. Padahal Tuhan kita cemburu loh. Ya, betul. Dia nggak mau diduain. Nah, terus Pak Kris jalanin itu nggak ada damai sejahtera ya. Yang ada mungkin dalam menuntut suatu ilmu atau suatu yang Pak Kris cari itu, apakah ada sesuatu yang pernah Pak Kris alamin, misalnya mohon maaf ya, kalau di luar sana biasanya kalau orang cari sesuatu pesugihan atau apa, ada tumbal gitu ya yang dia alamin. Mungkin Pak Kris adepin itu nggak kira-kira? Kalau tumbal memang kalau kita begini memang mereka tidak menjanjikan satu ada tumbal. Selalu bilangnya tidak pakai tumbal dan lain-lainnya. Tapi selama saya jalan sekarang ini sih pengalaman pribadi saya di luar dari mohon maaf yang lainnya yang percaya dengan aliran ini, ya kita mohon maaf sebelumnya, tapi ini pribadi saya yang saya tangkap adalah ya semua nggak ada yang gratis buat mereka. Pasti ada tuntutan. Pasti ada tuntutan. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Nah, contohnya seperti ya kurang lebih ya secara nggak langsung gitu, entah ada kejadian apa gitu kan, kejadian misalkan kayak saya sekeluarga ya hampir kehilangan nyawa gitu loh, kita sendiri semuanya tanpa disadarin gitu loh, ya mulai kejadian apa ada ya anak saya dulu kejadian ada di waktu saya ke Bali ya, pada saat itu kita diserang sayanya gitu, nggak tahu sama apa ya, mungkin penunggu situ yang kita lihat itu layak sana ya, kita ngelihat sendiri, akhirnya kita diserang, nah kena ke saya dan akhirnya ke anak-anak, dan anak saya yang paling terakhir itu hampir kehilangan. Oh, sampai sebegitunya ya? Tuntutan itu ya, tanpa tiba-tiba sehat, tiba langsung ngedrop ya, sakit, dan kalau mungkin kita telat 1 jam lagi sampai ke rumah sakit mungkin udah nggak tertolong. Nah itu yang mungkin yang orang banyak nggak tahu, mungkin karena kebetulan, tapi saya yakin dan percaya itu bukan kebetulan. Semua efek yang saya jalanin gitu. Ada risiko ada risiko pasti, dan itu harus kita tanggung, betul, dan kita hadapin. Ikut Tuhan juga ada risikonya juga. Ada risiko. Dibuang keluarga, dikatain kafir, bikin miskin, melarat, nggak punya apa-apa. Makanya saya bikin lagu Pak Kris, ada risiko waktu kita ambil keputusan, ada risiko waktu kita ambil keputusan ikut Yesus, ada risiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Jadi saya bikin lagu ini pengalaman pribadi, dan iblis nggak diem aja gitu, dia juga ikut bekerja, ngerjain kita supaya kita balik lagi gitu ya. Memang risiko yang kita hadapin ketika ikut Yesus, masing-masing orang memang berbeda ya, tapi memang yang jelas di dalam risiko yang kita hadapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk kita mampu menjalaninya ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Kris, saya lihat nih ada tato-tato banyak banget. Apa seneng seni atau gimana nih? Tatonya bisa di center. Awalnya keren banget nih tatonya. Ini awalnya ya karena kenakalan remaja ya. Ikut-ikutan dulu zaman-zamannya gangster ya. Dulu pernah remaja ya, nggak dewasa nggak. Jadi kita kayak gangster gitu kan, ya keren lah gitu ya. Akhirnya mulai dari satu-satu, tapi jadi terus, dan akhirnya saya larinya tato ini ke lari ke spiritual lagi. Oh, ada kaitannya dengan spiritual. Ada yang di belakang saya ini semua ada spiritual. Banyak, Pak. Ya. Dan tapi nggak bisa dilihatin di sini ya. Nanti kita kasih foto. Nanti kasih foto. Nah, jadi dari situ memang bawaannya dari kita dari spiritual itu. Jadi saya nyari tato ini mulai ke arah yang spirit. Oh gitu. Tadi dulu ya mohon maaf, saya tertarik sekali sama yang dari Dayak, suku Dayak. Itu kan keren bagus gitu ya, bagus sekali gitu. Dan kayaknya memang benar
ya nggak sembarangan juga untuk ditato itu. Tapi biasanya ada isinya tuh Pak. Ya, ya. Oh, ya. isinya apaan tuh? Ya, doa ya, doa. Gitu. Nah, Jampe-jampe gitu. nah, terus akhirnya jatuhlah saya ke Thailand. Pas di Thailand, ya saya ketemu seorang pemuka agama besar di sana. Jadi akhirnya mulailah ikut tradisi mereka. Ya saya semua di pundak saya ini sampai bawah ini isinya Thailand Tato semua dan semua, penuh ya? doa semua. Gitu. Luar biasa. Iya. Sampai kaki-kaki ya Pak. Sampai kaki juga. Keren banget tuh saudara loh tatonya. Ini udah luar biasa nih. Nggak ada di Indonesia nih, tato Thailand semua ini. Ya kalau yang ini saya tutup Enak-enak harus macan ditelan. ya. Gitu. Iya luar biasa. Ini mengandung arti ya Pak semua tato-tato Bapak ini. Semua ada arti, saya bikin ada arti. Yang ini dari Indian ya, suku Indian di Amerika. Ya seorang panglimanya yang berharap kita jadi seorang panglima gitu loh kan. Jadi yang nggak takut dengan siapa-siapa gitu kan, kita fight lah gitu Iya, kan. iya. Kalau di belakang ini semua ya saya nggak ngerti ya. Itu tato Thailand semua. Yang di bawah ini ya semua ada karena dulu masih ya berbawah dunia. Sini ada Donald Paman Gober ya kalau kita tahu ya. Itu kan ya dintek dengan rich lah. Iya, iya. Ya, makanya kita mau rich juga seperti dia. Tapi sebenarnya ada angkuhnya juga kalau kita sekarang kita pelajarin lagi. Itu sakit ya sih Pak pada saat ditato-tato gini? Pada saat ditato itu sakit sekali. Tapi setelah itu nagih ya kalau Lagi ya, tato pengen. itu bagus Bila ya. perlu mukanya juga ditato. Kalau mau kan belum bisa nih. Iya ya, ini permanen ya Pak, nggak Permanen, bisa permanen. hilang ya. Iya. Ini hilangnya cuma karena oleh darah Yesus Pak. Oh, dah Yesus semua Pasti hilang. bersihkan. Nah, dibersihkan. Tapi ini anggap aja udah seni aja ya. Ya, seni. Jadi Tapi seni. yang di dalamnya itu kuasa-kuasa kegelapan sudah ditahirkan ya di dalam nama Yesus. Ketika Pak Kris datang bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, itu momennya pas di mana tuh Pak? Kok Bapak bisa balik lagi gitu? Jadi momennya itu pada saat kita pasti mulai ada banyak masalah datang ke kita di kantor juga, kita udah stable, udah oke, tapi ada cobaan aja gitu kan, ada bentrok-bentrok dengan pimpinan dan lain-lainnya, mulai ada tidak kecocokan. Terus akhirnya kita drop gitu kan. Dulunya juga saya juga kerja di satu bandara judi online juga. Oh, pernah di judi online juga? Ya. Waduh, saudara jangan-jangan di sini ada yang ini nggak? Jangan sampai ya saudaranya terlibat judi online. Ya, jangan. Bahaya. Ya, gitu. Nah, makanya dari situ juga akhirnya kita mulailah tinggalin kerjaan itu, kita keluar dari tempat itu. Nah, mulailah ekonomi kita yang dihajar. Ekonomi kita dihajar terus, bukannya semakin merosot, dan kita mulailah mencari dari sini Makin lebih dalam bokeh lagi. ya, Iya, apa-apa. kita mencari lagi nih, pergi ke tempat-tempat yang lebih oke lah gitu. Tapi ya bukannya semakin bertambah, semakin kita habis bener-bener nol lah, sudah di bawah tabungan nggak ada. Iya. Nah, pada saat itu juga kita berdoa, lagi sembahyang. Kita juga di rumah juga ada ritual juga. Tiap malam Jumat kita ada ritual. Saya sendiri yang ngerjain sendiri, gitu kan. Nah, kita manggil orang. Ngeri. Ya. Akhirnya yang datang itu ya satu. Kalau menurut saya siluman jadinya ya. Iya. Jadi Bapak sempat lihat hal-hal Ya, kayak gitu ya? ya. Punya pancendra bisa lihat roh-roh jahat gitu ya? Iya. Sebetulnya memang ada lah sedikit untuk bisa ngelihat gitu Iya, kan. iya. Nah, di Begas lagi kemarin lebih intens lagi gitu loh. Tiap malam Jumat kita bakarin temennya dan lain-lainnya. Itu sampai pergi ke tempat, ya itu kan ada saya temuin juga, saya minta petunjuk siapa nih yang penunggunya lah. Tapi yang datang ya satu yang besar, berwujud besar, gede, berbulu gitu. Makanya saya bilang, wah di sini mulai agak sedikit sadar, wah kayaknya mulai menyimpang. Nah, tapi di sebelum itu juga saya lagi sembahyang beberapa kali, ada suara bisikan, langsung audible langsung di telinga saya, kembalilah ke jalanku. Nah, tapi saya nggak mengendahkan, sampai beberapa kali, beberapa saat lagi keadaan sembahyang lagi, kembalilah ke jalanku. Nah, yang terakhir ini yang sangat unik buat saya. Itu suara itu udah sekian lama, suara itu terakhir tuh ya di bulan Juli ya 2024 itu saya benar-benar lagi sembahyang di atas. Ya padahal saya doanya nggak ke Tuhan Yesus gitu, tapi ada suara yang keluar
dengan sangat kenceng sampai sakit kuping saya itu. Kembalilah ke jalanku segera. Ya, karena Pak Kris tambeng sih ke orang Betawi tambeng. Nggak peka gitu panggilan Tuhan. Bebel ya. Akhirnya dipakai yang kenceng gitu ya. Ya. Sampai Dipanggil gitu saya aduh, masa iya? Saya nggak main-main nih untuk saya gampang sekali pindah kepercayaan atau gimana kan gitu. Karena kan di sebelah ini saya sungguh-sungguh gitu loh. Jalannya juga sungguh-sungguh. Akhirnya saya turun ke bawah, istri saya lagi ngasih makan anak. Nah kebetulan juga dari beda agama juga, bukan Kristen. Oh, dia dulu iya dari Buddha. Oh, Buddha. Iya. Buddha. Akhirnya dia tiba-tiba bicara, harus apa ya? Apa memang saya harus dibaptis dulu baru semua pulih katanya. Saya langsung ngentak, kok sama ya apa yang saya pikirkan gitu loh. Yang saya dangkep gitu semuanya. Oh mungkin ya ini tapi saya bilang sama istri, jangan bercanda. Ini bukan yang buat hal yang buat main-main. Yakinin semua, saya bilang gitu. Tapi saya udah mulai tertarik gitu. Ini udah ada berapa kali udah ada gambaran. Ada ya Tuhan Yesus hadir buat saya. Gitu. Suruh berdoa ya sampai ya suruh intim lagi lah sama Tuhan. Tapi saya nggak mendengarkan gitu. Akhirnya singkat cerita lewat orang tua saya, mama saya, dia suruh saya waktu main ke rumahnya, dia bilang, mau gak dilayani doa sama ada Pak Pendeta gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya diem. Saya karena ya satu sisi kan istri berbeda agama gitu kan. Nah dengan kepercayaan mama saya gitu kan dari Kristen. Tapi ini dia langsung tiba yang jawab cepat tuh istri saya justru. Justru merespon cepat ya istri ya. Mau mah. Katanya mau mah didoain. Kapan? Besok katanya. Saya bilang ya harus ada jadwal dulu gitu kan. Ini alfa omega, ntar yang akhir jadi awal, tapi ini yang akhir terus selama-lamanya. Amin. Ya. Akhirnya di situ putusin, nah mulailah dipelayanin di pelayanan beberapa kali datang ke rumah saya, Pak Pendeta saya. Akhirnya saya mulai ibadah. Nah mulai ibadah, sampai ibadah itu saya tanya anak saya, mau pindah nggak kita ke Kristen? Gitu. Pindah, dikira pindah. Katanya, terus kata anak saya, enggak lah Pi, saya udah percaya sama yang ini. Enggak lah, saya juga nggak ngerti sama Kristen. Oh oke lah, saya bilang udah. Nggak berapa lama istri saya, ya kita tetap ibadah, tapi ibadah ke gereja setiap minggu. Tapi ya belum ada kepastian untuk istri saya untuk kita pindah gitu kan. Makanya saya bilang juga pas pelayanan dengan Pak Pendeta ini, saya bilang, Pak, saya nggak mau dipaksa untuk dijadikan Kristen, biar mengalir saja, saya bilang gitu. Biar Tuhan kalau saya memang saya harus ini, ya Tuhan yang kasih saya jalan gitu kan. Dia bilang, oh iya katanya gitu. Akhirnya memang nggak ada seperti itu, berjalan. Akhirnya istri kita ada saudara kita, kebetulan kakak ipar saya sakit cancer yang sekarang udah almarhum. Nah ini yang satu sisi yang membuat kita bertobat gitu ya. Terutama istri saya terpanggil. Satu sisi kejadian yang udah ditampakin sama Tuhan langsung ke istri saya pada saat ada pelayanan di rumah saya itu, istri saya ngeliat Tuhan Yesus di sebelah piano yang dimainkan oleh Ibu Pendeta gitu kan. Dia dimainin, lihat, dia pikir halusinasi lah. Nah, akhirnya ada kejadian lagi pas saudara kita itu, ipar kita itu lagi doain, so kira akhirnya dia lagi baca satu surat, baca, kalau dibilangnya liamkeng ya, istri saya lagi liamkeng, emang rajin sekali. Tiba-tiba ada suara masuk ke kuping dia bilang, cepet doain si Yandi, ipar saya itu, oleh Pak Pendeta katanya. Hah? Yang bener, tapi didiemin juga, diacuin. Akhirnya ditegur lagi, cepetan saya kira telepon untuk kita doain bareng-bareng. Sampai dia bilang yang dia sembah lah gitu ya, kebetulan ada Kuan Im gitu. Kuan Im sebentar ya, saya disuruh doain pamit pendeta gitu kan. Nah, jadi saya ya didoain, lucu juga gitu. Pendeta pamit ke Kuan Im ya. Iya, tapi istri saya jadi bingung. Ini kenapa saya doanya ke sini, kok disuruhnya ke Tuhan Yesus, pendeta, ke Tuhan Yesus gitu kan. Udah, akhirnya saudara kita itu dioperasi.
yang kata dokter itu kan di Singapura dia nggak lebih dari 10 jam, dan ini buat operasi yang kemungkinan kecil gitu. Tapi kita berdoa lagi minta istri saya. Nah, istri saya pas lagi doa bersama Pak Pendeta dan satu keluarga secara online, kita doain. Nah, akhirnya kita meminta Pak Pendeta ini doa, istri saya ngelihat lagi di meja operasinya itu, di dalam meja operasi itu ada di samping dokter-dokter ini ada Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Dengan jubah yang sama. Ya. Nah, akhirnya dari situ aturan yang 10 jam, 8-10 jam lebih prosesnya cuma dikerjakan cuma dalam waktu 2 jam. Wow, luar biasa. Clear dan Haleluya. beres. Yesus yang membereskan, Yesus yang mengoperasi ya. Luar biasa. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan nggak bisa ya Pak ya. Nggak ada. Dan memang Yesus sendiri dia mau menunjukkan gitu, menampakkan dirinya kepada Pak Kris, kepada Ibu. Betul. Ya. Sehingga lewat kejadian ini, peristiwa ini, Pak Kris akhirnya peka ya. Betul. Respon. Respon. Ya. Itu di tahun berapa itu Pak? 2024. Berarti belum lama ya? Belum lama sekali, dan makanya di 2024 itu buat kita sekeluarga amazing grace banget, double grace luar biasa ya. Karena semuanya bisa Tuhan wujudkan. Kita susah itu kurang lebih 3-4 tahun kita udah melamai, tapi dengan ya akhirnya kita mulai pertobatan kita, istri akhirnya mau menerima Tuhan Yesus melalui anak pertama dulu sih, gitu loh. Dia mau dibaptis, tiba-tiba mau dibaptis, istri juga mau dibaptis, akhirnya yang nggak mudah juga, masih ada jeda, pasti ada tantangan. Iya, masih ada jeda sebulan, tapi nggak lama itu Bu. Iya. Sebulan ini langsung Tuhan ubahin semua yang sekarang kita lagi susah apa ini, semua Tuhan bisa balikan. Haleluya, luar biasa ya. Asal kita tetap terus ya taat, tunduk sama perintah Tuhan, maka Dia akan mengubahkan, mencukupkan segalanya. Bagi Bapak Ibu Saudara nanti yang mau dengar kesaksiannya Pak Kris lagi datang ke Junaidi Salat Ministry ya, saudara bisa di situ mendengarkan dan lihat tato aslinya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak ya kesaksian yang harus kita buka. Iya, banyak sekali karena di sini waktunya terbatas. Ada yang mau lewat, ada yang mau lewat. Ya baik Bapak Ibu Saudara, lewat kesaksian Pak Kris ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa Yesus itu hidup. Ya. Nama Yesus. Yesus itu datang ke dunia jadi manusia supaya dia ngerasain jadi manusia itu kayak apa ya. Susahnya ya, sedihnya gitu. Dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mau merelakan dirinya ya, miskin. Kalau dikatakan Tuhan mau melakukan apa saja bisa. Tapi untuk kasih sayang Bapak Ibu Saudara, untuk kasih sayang Pak Kris ya, Dia mau merelakan dirinya datang untuk Pak Kris loh. Amin. Saya sampai merinding. Aduh, luar biasa nih memang Yesus ya. Saudara, walaupun saudara dibikin bokeh ya, dibikin melarat, tapi Tuhan bisa rubahin semuanya. Amin. Saudara tetap setia sama janji Tuhan ya. Pasti pemulihan terjadi ya. Keluarga lepas keluarga dipulihkan ya Pak Kris ya. Dan uniknya luar biasa, tidak mudah ya kita dalam cengkeraman iblis ya. Seorang ini juga ya Pak, judi online juga ya Pak, dan dia terikat dengan kuasa gelap. Itu sulit saudara, butuh waktu ya. Tetapi ketika kita mau datang berserah diri kepada Tuhan, Tuhan mau memampukan kita, Tuhan mau pakai kita ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya saudara tetap terus bertekun dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang saudara hadapi, imanmu tetap kuat di dalam Yesus. Jangan ditukar dengan apapun, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan itu cukup sekali saudara ya. Jangan kita salibkan Yesus kembali yang kedua kali, ketiga kali, tetapi cukup sekali karya penyelamatannya, karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Baik Pak Kris, terima kasih banyak buat waktunya. Aduh, saya sangat diberkati sekali ya. Nanti jangan lupa bulan depan ya Pak. Nanti saya ingetin lagi ya Pak. Foto-fotonya bawa Pak? Foto-foto sekarang ya, saya bawa sih. Mungkin bisa sekilas saja dilihatin. Oh iya, boleh. Bisa diperlihatkan bagaimana Pak Kris ini dulu ya terbelenggu dengan kuasa kegelapan ya. Tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yesus sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin bagi manusia. Pasti bagi Yesus mungkin ya. Nanti kita ya ini
foto, ada beberapa foto ya, jangan banyak-banyak. Nanti saudara kalau kebanyakan nggak datang ke JSM ya, buat penasaran biar datang ke JSM. Kang badan saya. Oh, luar biasa. Orang siapa kira ya, depannya ganteng. Karena kita sudah diberkatin lewat kesaksian Pak Kris, mari Bapak Ibu Saudara dukung di dalam doa ya. Orang-orang yang sudah kembali kepada jalan yang lurus, yaitu Yesus, saudara perlu dukung. Yes. Channel Eli Salat juga saudara dukung ya. Karena saya secara pribadi sangat terbeban supaya terutama kota Jakarta, lalu kota-kota yang lain dan Indonesia dijamah Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara harus wujudkan, jangan cuma sekedar doa, oh Indonesia penuh kemuliaan, tapi saudara nggak melangkah. Ya. Gitu, jangan saudara ada langkah ya. Dan melalui channel ini saudara bersyukur kita juga mendapatkan suatu kekuatan ya lewat narasumber-narasumber yang sangat diurapi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dukung kami di dalam doa. Kalau saudara ada berkat juga pun untuk saudara nggak nyampe ingin menabur, nggak apa-apa saudara, silakan juga boleh ke channel Eli Salat. Nanti kami yang bisa langsung juga menjadi tangan kepanjangan saudara ya. Berkat yang saudara taburkan itu tidak sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Kalau janda di Sarfat ditolong oleh Tuhan, masa kita nggak ditolong? Pasti Tuhan tolong ya Pak. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kembali Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan lewat kesaksian hamba-Mu Pak Kris Tuhan, yang sudah Engkau menangkan, yang Engkau sudah tarik kembali dia Tuhan kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau menunjukkan karya-Mu yang begitu ajaib Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tertidur. Engkau penuh kasih kepada kami. Setiap orang-orang yang Kau pilih Tuhan, tidak dibiarkannya Tuhan jatuh sampai tergeletak Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami bersyukur Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-Mu ini Tuhan, Pak Kris, istri dan anak-anak, lindungi mereka Tuhan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati segala pekerjaannya, apa yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jadikan dia Tuhan alat-Mu, kesaksian hidupnya Tuhan boleh memberkati banyak orang Tuhan, dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih melalui channel Eli Salat ini Tuhan, kami juga boleh memberitakan Injil kabar keselamatan, bahwa Engkaulah Yesus Tuhan satu-satunya, Engkaulah juru selamat. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini yang di dalam nama Yesus manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Di dalamnya Tuhan orang-orang diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri Tuhan. Mereka yang kekurangan, yang mereka kesusahan, mereka di dalam malapetaka, bencana Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka Bapak. Terima kasih, pulihkan hidup mereka, iman mereka Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami percaya semua ini terjadi atas kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Orang bilang zaman edan, kejahatan gila-gilaan, tapi orang percaya Tuhan, dipelihara habis-habisan. Orang bilang zaman edan, kejahatan gila-gilaan, tapi orang percaya Tuhan, dipelihara habis-habisan.